Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada hari Jumat pagi ini tanggal 5 Juli 2024. Waktu begitu cepat. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Dari sejak kita mengawali masuk di bulan Juli sampai hari ini, hari yang kelima di bulan Juli, tanggal 5 Juli 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Katakan, Yesusku, semua karena Engkau. Tidak ada satupun yang berasal dari kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita punya uang, bukan karena kita menjaga kesehatan, bukan, tapi semua karena izin, rahmat dan anugerah kebaikan dari Tuhan. Yesus adalah pusat di atas segala-galanya, yang memberikan kita hidup, yang kita memberikan solusi, yang memberikan kita hikmat bagaimana kita hidup. Oleh karena itu mari semuanya bersumber dalam firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dan kita melakukan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini rutin kita mau baca firman Tuhan perjanjian lama. Tiap pagi kita baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Terus rutin kita lakukan pagi malam selalu diisi dengan firman Tuhan. Supaya hari kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sampai suatu hari kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 622, yaitu Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itulah firman Tuhan yang harus kita taati. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Engkaulah Yesus Tuhanku, Bapakku, Rajaku. Engkau sentral di atas segala-galanya. Amin.
amin, haleluya. Pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu. Sucikan hatiku, mulutku, mataku untuk melihat kebenaran firman-Mu, dan aku lakukan dengan setia. Ampuni ya Bapa semua dosa dan salahku. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Hidupku bersama dengan Yesus. Kehidupan yang paling indah adalah kehidupan bersama dengan Engkau Bapa. Berfirman, kami siap dengan firman-Mu. Tuhan, sucikan hidup kami supaya makin hari Kau bentuk karakterku, sifatku, Bapak, kehidupanku semuanya. Anak-anak-Mu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah berapa kali katakan, kita bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sungguh. Oleh karena itu, mari kata firman Tuhan 1 Petrus pasal 4, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Keinginan manusia itu penuh kedagingan, saudara. Kan manusia sejak jatuh di dalam dosa, selalu kecenderungannya daging. Karena dosa, sudah saya katakan, upah dosa maut, dan iblis itu yang berkuasa atas dosa. Ya, oleh itu mari kita mau makin hari mau cinta Tuhan, ya, supaya kita tidak dikuasai oleh kedagingan. Sebab kalau dikuasai oleh kedagingan bisa menyebabkan dosa. Ya, perbuatan daging Galatia 5:19, perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya, sihir, persutuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Yang sering kali timbul dalam kehidupan kita itu iri hati, kepentingan diri sendiri. Coba itu, roh pemecah bisa terjadi. Itulah sifat-sifat daging. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan setiap pagi, setiap malam, dengan segala kerendahan hati mau dibentuk sama Tuhan. Sebab perbuatan daging tidak bisa masuk kerajaan surga. Ya, itu seperti di dalam 1 Petrus 15 ayat 50, hal yang akan binasa tidak bisa masuk kepada hal-hal yang tidak binasa. 1 Petrus 15 ayat 50 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging, nah ini dagingnya, dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Karena daging, tubuh yang penuh dengan dosa diganti dengan tubuh kemuliaan, diganti dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kita penuh dengan hina. Sakit, penyakit, kematian, semua nggak berlaku, sudah. Di hadapan Tuhan bukan ada kuasa kematian, tapi kuasa kebangkitan dan kuasa kemuliaan Tuhan. Oleh itu kata firman Tuhan, jangan kamu menuruti keinginan manusia. Kan keinginan manusia cenderung daging, tidak cocok sama Tuhan. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 6 itu selalu menyebutkan perseteruan dengan Tuhan. Ya, maka pentingnya kita diisi dengan firman. Kalau tidak diisi dengan firman, Bapak Ibu bersama diisi dengan perbuatan daging. Kalau perbuatan daging, keinginan daging itu selalu itu tidak bersama dengan Tuhan. Rom 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin. Tidak mungkin karena sifat daging tidak mau taat. Bandel, melawan sama Tuhan. Ya, Yudas Iskar melawan, Kain melawan. Banyak contoh dalam kitab. Salah satunya dia Hawa yang jatuh dalam dosa karena melanggar firman. Firman kan bilang, jangan makan buah itu. Kau makan mati. Padahal dia makan, berarti melanggar. Itu daging. Oleh itu mari kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita senantiasa diperbarui hidup ini. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Ulangan pasal 28 supaya selesai, ya. Supaya besok pagi kita masuk di dalam Ulangan 29, ya, sampai selesai. Kalau sudah masuk Ulangan selesai, kita masuk dalam kitab Yosua, terus berangsur supaya kita makin mengerti, ya, baik dari aspek sejarah, ya, dari horizontal sejarah, vertikal arti rohaninya, supaya kita betul taat kepada firman. Kalau masalah surga itu berkaitan hubungan dengan Tuhan, bukan hubungan dengan manusia.
Kalau hubungan dengan Tuhan sehat, hubungan dengan manusia juga sehat. Ya, karena itu memang karena itu yang sudah Tuhan tetapkan ya. Maka Tuhan berkata dalam Markus 12, nomor satu cinta Tuhan dulu. Habis vertikal cinta Tuhan baru bicara horizontal. Ayat 47 saya mau baca dari Ulangan 28. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membangunkan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Perhatikan saudara, saya tulis ya, konsekuensi hukuman Tuhan karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi ada konsekuensi hukuman ya. Sama juga dengan kehidupan ini, kalau sudah melanggar hukum perdata, hukum pidana, ada risiko hukum, apalagi hukum pidana. Karena ketidaktaatan itu bicara pidana, saudara. Ya, ini bicara pidana karena tidak taat, bandel nih. Ya, melanggar lampu merah, ya, tidak boleh membunuh, tidak boleh merampok, ya, melanggar itu. Ya. Nah, oleh karena itu tidak boleh, saudara. Ya, ketidaktaatan itu menciptakan suatu risiko hukuman. Yaitu hukuman di sini itu engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu. Ya, jadi sombong. Kalau tidak menjadi hamba Tuhan berarti tidak punya sifat sombong melawan Tuhan. Kalau melawan Tuhan segala, maka dengan menanggung lapar dan seterusnya. Ya, 49. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang biasanya engkau tidak mengerti. Kalau saudara betul tidak taat, Bapak Ibu bisnis bisa kena tipu ya, dengan mana-mana bisa itu ya. Tuhan itu bisa memberikan hukuman. Tuhan baik, tapi bukan Tuhan itu baik gak bisa marah saudara. Ya, jangan salah arti loh ya. Tuhan memang baik, tapi manusia bukan, jangan nyalakan Tuhan kalau Tuhan marah. Kalau Tuhan itu, kalau kita tidak bandel, Tuhan tidak marah. Ya, ya karena bicara murka itu sudah, Tuhan sudah dari awal bangsa Israel bandel, murka Tuhan dan berlaku di dalam Alkitab Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan terus orang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong. Kalau kita bandel-bandel ya, tetap tidak mau ngerti, kita mau keras kepala, tidak mau taat kepada firman Tuhan, maka risiko hukum akan dinyatakan ya. Maka Tuhan akan datang kepadamu sebangsa dari jauh, bisa apapun Tuhan sang melakukan karena kuasa di atas segala kuasa ada di dalam otoritas Tuhan. Ayat 50, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil tanahmu, hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air dan anggur atau minyak ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing demumu sampai engkau dibinasakannya. Coba nih ya, jadi contoh kayak Gaza dengan Ukraina ya. Mungkin saya nggak tahu, saya tidak menghakimi, tapi firman Tuhan, mungkin orang di Gaza itu kurang berharap sama Tuhan mungkin. Nah, karena ini berlaku firman Tuhan, suatu bangsa yang garang mukanya, ya bang Israel marah kan, sampai sekarang ini ribut. Oleh karena itu mari kita takut sama Tuhan. Engkau akan ditekankan segala ke tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu yang kau percaya itu seluruh negerimu. Bahkan kau akan ditekan di dalam segala tempatmu di seluruh negeri yang telah diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu. Tuhan sanggup mengirim musuh. Ini musuh saudara ya. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, itu daging anakmu laki-laki dan anakmu perempuan yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit ditimbulkan musuh kepada. Coba semua rusak saudara kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan. Siapa yang berani lawan Tuhan? Tidak ada saudara ya. Oleh itu mari kita mau takut akan Tuhan. Ayat 54, dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap anak saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya, sehingga kepada salah seorang dari mereka ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakan. Coba ini, ini sudah makan orang saudara ya. Coba ini, anak yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan bagimu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu yang tidak pernah mencoba menjajakan telapak kakinya ke tanah karena sifat yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suami sendiri atau terhadap anak laki atau anak perempuan. Tidak ada kedamaian berumah tangga. So. Kacau bala nih karena melanggar firman, tidak taat kepada firman.
konsekuensinya hukumnya berat, saudara. Karena Uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan susah dan sulit ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempat. Keadaan susah sulit, saudara ya. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan kau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni Tuhan Allah. Coba ini, Tuhan Allah itu Allah Tuhan yang mulia. Maka selalu saya berkata, engkau maha kuasa, maha mulia, maha agung, maha sempurna, maha segalanya. Takut kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takut itu kepadamu, sehingga semua itu melekat kepada. Coba wabah seperti peristiwa COVID itu atas izin Tuhan. Ya, kalau bukan atas izin Tuhan, karena manusia supaya bertobat, kan manusia dilihat sama Tuhan makin jahat. Ya, oleh itu mari buat kita semua, bukan melainkan kita harus makin baik di hadapan Tuhan, takut kepada Tuhan. Juga berbagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai kau punah. Dahsyat loh. Jangan sampai terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Daripada kamu hanya sedikit orang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang yang banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara konsekuensi hukum yang berat, saudara. Ya, jadi ini berkaitan dengan keselamatan. Dikit yang selamat, dikit banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Oleh karena apa? Kalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan ya. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikian Tuhan kan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu kan cabut dari tanah kemana ku pergi untuk mendahului. Jadi Tuhan lihat ya, kalau kita sudah kena hukuman Tuhan, ya ini terasa ini ya. Jadi Tuhan itu dikatakan sini sampai Tuhan akan bergirang. Kenapa? Karena kita jahat dihukum sama Tuhan. Waktu mari kita takut selalu, kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa, dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sana engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, atau oleh moyangmu, yaitu kepada kayu dan batu. Sesat semua, saudara. Kacau balau, saudara. Dia tidak menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah keraskan hati karena seperti Fir'aun. Ya, engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan tempat berjat lagi telapak bagimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa merana. Gak ada damai sejahtera, berhidupnya sengsara, saudara ini. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatirkan hidup. Coba ini, tidak punya masa depan. Tidak ada damai sejahtera, rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa mau bunuh diri bisa terjadi karena tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Resiko hukum yang harus dihadapi. Apa? Ketidaktaatan. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang, dan pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang, karena takut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Ayat 68 terakhir. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak laki dan budak perempuan, tetapi tidak penuh. Dahsyat, sudah kacau balau. Ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, biar kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan, yaitu kita mau dengarkan firman dan taat. Saya kasih terakhir, Kisah Rasul 19. Keluaran, bukan Kisah Rasul, mulut bisa salah. Keluaran 19 ayat 5, kitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran 19 ayat 5 ini pegangan buat kita bersama, buat saya. Saya selalu ingin ingat firman Tuhan, supaya kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh benarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Dahsyat, Tuhan yang punya seluruh bumi. Mari, biar kita membangun diri kita, hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi harta kesayangan Tuhan apabila kita mau turut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan
Yesus. Belajar cintanya Yesus berarti sifat taat. Karena dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, taat kepada perintah Tuhan. Lalu mari kita mau hidup kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Kata firman Tuhan, biar kita menjadi harta kesayangan Tuhan, dijauhkan dari kutuk, dijauhkan dari konsekuensi hukum. Karena kita tidak taat, tapi kita mau taat. Mari komitmen kita mau setia sama Tuhan. Kita mau selalu berharap, andalkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Karena memang Dia yang utama di atas segala-galanya. Dia menciptakan kita, Dia yang sudah memberkati kita, Dia menciptakan segala hal yang terbaik buat kehidupan kita. Dan kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel.